ada terbentuknya VOC baru yang khusus menangani tentang rempah. Akan ada sumber devisa yang cukup besar, itu bisa lebih dari 10% untuk menyumbang kepada negara. Jadi begini, jadi Band Rehe ini belum didirikan, tapi ini adalah bagian dari perjuangan tim ini untuk membentuk Badan Nasional ya, Rempah dan Herbal. Oke. Nah ini kan yang kita ingin perjuangkan ini supaya ada resmi dari Presiden. Jadi Presiden membentuk badan ini, Badan Nasional Rempah dan Herbal ini. Nah, karena kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang dari zaman Belanda dan sudah ratusan tahun lalu adalah terkenal dengan rempah dan herbalnya. Nah, di satu sisi berpuluh-puluh tahun Indonesia merdeka, 80 tahun Indonesia merdeka, belum ada satu lembaga yang secara khusus menangani tentang rempah dan herbal. Nah, hanya ada dulu tahun 92 waktu zaman Orde Baru, Pak Soeharto membentuk Badan Penyanggah Pemasaran Cengkeh, BPPC. Itu 92. Tapi itu khusus ke cengkeh ini ya. Nah, setelah itu tidak ada lagi. Nah, hanya ada sekarang mungkin ada Dewan Jamu Indonesia itu, tapi itu juga bukan suatu lembaga negara. Bukan lembaga negara, itu lebih kepada semacam organisasi. Nah, ini di beberapa kelembagaan dan kementerian, jadi ada hanya berupa bagian tertentu yang menangani rempah dan herbal ini, tetapi tidak fokus. Nah, tujuan utama kami ada satu lembaga khusus yang menangani tentang rempah dan herbal ini, karena Band Rehe ini bukan saja sebagai suatu lembaga sebagai regulator, tetapi juga sebagai pemain. Nah, jadi di samping nanti sebagai regulator, dia juga menjadi pemain di dalam bidang rempah dan herbal. Nanti itu mimpi kami kalau itu terbentuk. Nah, ada perusahaan-perusahaan, ada pabrik-pabrik rempah yang ditangani oleh Band Rehe. Ada pabrik obat-obatan yang dari alami. Istilah sekarang kan obat alami ya, ini ada bahan alami yang diproduksi oleh Band Rehe. Nah, kenapa itu perlu? Karena ini sejalan juga dengan nawacitanya Presiden kita sekarang, Astacita ya, Astacita ya, maaf. Jadi sejalan dengan Astacita bahwa ingin sumber daya alam yang ada di Indonesia ini dilakukan hilirisasi. Nah, yang selama ini terjadi adalah rempah dan herbal itu dijual dalam bentuk mentah. Negara lain yang beli kemudian dikelola oleh mereka, kemudian dikembalikan lagi ke Indonesia dan dibeli oleh Indonesia dengan harga yang tinggi. Nah, kalau badan ini terbentuk, kami ingin semua bahan rempah dan herbal itu dikelola dulu, diolah dulu di Indonesia. Nah, supaya ada nilai tambah dan nilai produksinya, baru diekspor. Nah, ini sehingga nilai ekonomisnya itu lebih tinggi. Itu tujuan ini ya. Pak, sejauh ini bagaimana respon dari Presiden atas usulan pembentukan Band Rehe ini? Kalau dari
ditanyakan respon presiden, kami belum secara langsung untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Oke. Ya, ini kami masih melakukan audiensi dan lobby-lobby kepada menteri. Sudah berapa menteri yang Menteri Perdagangan kami sudah ketemu, kemudian di Kementerian Kesehatan kami juga sudah melakukan audiensi, dan Kementerian ini dalam waktu dekat ini Kementerian Pertanian. Oke. Nah, dan juga penasihat Presiden bidang bidang kesehatan, Bapak Herawan, itu juga sudah kami audiensi untuk itu. Nah, dalam rangka memang kami berusaha untuk supaya badan ini bisa terbentuk gitu ininya. Ya. Pak, kan tadi Bapak mengatakan bahwa badan ini penting untuk mengelola kekayaan alam kita dalam bentuk rempah-rempah. Karena memang kita tahu dulu penjajah kita Portugis gitu ya, terus Belanda juga datang ke Indonesia dulu karena rempah-rempah gitu ya, sehingga kalau ini dikelola dengan sedemikian rupa secara profesional, secara mungkin di atas dukungan negara, ini mungkin akan lebih bagus gitu ya Pak ya. Tapi kira-kira kalau nanti setelah Banrehi misalnya ini sudah disahkan, disetujui oleh pemerintah gitu ya, kira-kira apa aja yang akan dilakukan oleh Banrehi Pak? Ya, karena kami sudah membuat satu membuat ini program-program yang akan dilakukan ya. Karena mimpi kami sebenarnya memang ada terbentuknya VOC baru yang khusus menangani tentang rempah dan herbal itu gitu kan ininya. Nah, jadi setelah terbentuk, karena di dalam naskah akademik yang kami bikin, naskah akademiknya itu sudah di dalam badan rempah ini itu terdiri dari beberapa deputi dan ini yang akan menangani mulai dari yang terkait dengan standar mutu, kemudian yang terkait dengan bagaimana terbentuknya pabrik atau perusahaan khusus untuk rempah dan herbal, kemudian bagaimana dengan sistem pasar dan bagaimana pasar itu bisa kita kelola, dan itu sebenarnya sudah kami buat satu peta jalan untuk itu. Dan kalau memang Presiden ya setuju untuk membentuk badan rempah ini, ya kami sudah siap dengan naskah akademik, sudah siap dengan dengan struktur organisasi dan sebagainya. Nah, tinggal kembali kepada political will Presiden ininya. Political will Presiden, apakah Presiden mau membentuk atau tidak ini kan? Iya. Pak, kan rempah-rempah kita tuh banyak sekali jenisnya ya. Betul. Ada pala, cengkeh, kopi, dan lain-lain. Nanti yang kira-kira akan menjadi fokus dari Banrehi, kalau ini sudah terrealisasi itu jenis rempah yang mana kan? Apakah yang untuk obat-obatan kah, untuk herbal, atau yang gimana? Jadi karena ini ada satu lembaga, jadi tidak memilih fokus kepada jenis rempah tertentu atau herbal tertentu, tapi semua yang terkait dengan rempah, artinya yang bisa digunakan untuk bumbu masakan dan sebagainya, kemudian yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan, itu adalah menjadi bagian yang harus diatur oleh Banrehi. Ya, jadi tidak khusus harus hanya dengan cengkeh atau pala atau lada, enggak. Jadi semua yang terkait dengan rempah dan herbal itu adalah harus diatur oleh Banrehi, terkait dengan kualitasnya, terkait dengan bagaimana tata niaganya, dan semua yang terkait dengan itu ini.
keuntungan yang didapat dengan adanya Banrehi itu apa ya Pak? Baik untuk negara maupun untuk masyarakat ya. Terutama petani yang rempah itu ya. Ya, Apa Pak? betul. Dari studi yang kami lakukan bahwa keuntungan dari segi pemerintah ya. Nah, itu akan ada devisa, sumber devisa sangat besar yang bisa didapat oleh negara karena tadi kita tahu bahwa nilai ekspor bahan rempah hari ini, bahan rempah dan herbal hari ini itu kecil sekali dalam di data statistik itu kecil. Nah, lebih besar daripada nilai ekspor dari negara-negara yang tidak punya kebun atau tidak punya tanaman rempah dan herbal. Itu kenapa demikian? Karena mereka membeli bahan mentah di kita, kemudian di sana mereka olah, kemudian diekspor kembali. Nah, jadi akan ada sumber devisa yang cukup besar dan juga akan ada membuka lapangan kerja juga yang besar karena kita akan membuat semacam pabrik dan perusahaan-perusahaan yang menangani rempah dan herbal ini. Nah, kemudian terhadap petani tentu itu akan dilakukan edukasi dan akan didampingi supaya bagaimana mereka tanamannya bisa berkualitas. Nah, selama ini perhatian pemerintah terhadap petani rempah itu sudah sangat kurang ini ya. Ya beda dengan misalnya perhatian pemerintah terhadap tanaman padi. Nah, itu pemerintah mensupport full, tetapi dengan rempah dan herbal itu tidak ada, kita tidak mendengar adanya bantuan pupuk atau bantuan macam-macam untuk petani rempah dan herbal kan. Nah, kalau misalkan ini sebagai salah satu sumber devisa ya, itu kira-kira berapa persen sumbangan ke APBN, atau kalau di tingkat daerah berapa persen ke APBD? Nah, terus kemudian kalau kita kaitkan dengan kondisi alam yang sekarang, itu kan beda dengan ketika zamannya VOC atau zamannya Orde Baru, yang sekarang lingkungan atau hutan atau tempat mereka tumbuh itu kan sudah dirusak. Itu bagaimana itu? Ya kalau kita melihat dari hanya sekedar rempah, memang itu tidak besar seperti yang pada zaman VOC dulu. Tetapi kalau kita melihat di herbalnya, tanaman-tanaman yang bisa dijadikan obat, ya, tanaman-tanaman yang bisa jadi obat-obatan itu sangat besar potensinya. Nah, dengan adanya pandemi COVID, itu masyarakat dunia menyadari bahwa begitu pentingnya tanaman herbal sebagai obat untuk kesehatan mereka. Nah, semua tanaman obat itu di Indonesia punya, dan itu potensinya sangat besar, ya, sangat besar. Nah, kalau ditanya berapa persen sumbangan untuk APBN misalnya gitu, atau sumbang untuk PDB negara misalnya gitu kan. Nah, itu secara itu kami belum melakukan kajian yang mendalam tentang itu, tetapi perkiraan kami itu bisa lebih dari 10% untuk menyumbang kepada negara untuk ya, besar juga Pak ya. Besar untuk itu. Pak, tapi kenapa baru menyadari saat sekarang ini? Kok tidak dilakukan beberapa tahun lalu? Kalau misalkan ini dilakukan setelah mungkin waktu itu bisa menyambung eranya Pak Harto, itu kan barangkali kita sudah leading. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara luar, misalnya negara mana yang sudah leading untuk menangani kasus rempah ini? Ya. Jadi kalau ditanya kenapa baru sekarang, ya, jadi kami ini baru setahun ini berkumpul dalam satu satu tim untuk membentuk rencana Banrehi ini. Jadi ini adalah kesadaran kami sebenarnya. Nah, sementara pemerintah memang mungkin
Prof Yudi itu sudah lama memberikan masukan kepada sejak zaman Pak Jokowi untuk membentuk suatu badan ini. Tetapi lagi-lagi ya pemerintah belum memberikan respon dan mau membentuk itu gitu ini ya. Nah, makanya sekarang kami dorong dan kami berusaha untuk terus aktif untuk mendorong untuk terbentuknya itu. Nah, karena ini kesadaran baru bagi ya kalau kita tanya juga pemerintah dan ini ya itu mereka juga masih hanya kemarin ketika kami melakukan audiensi dengan Kementerian Kesehatan. Nah, itu mereka memberikan bahwa ada satgas tentang obat alam. Jadi obat alam mereka itu sudah mulai ada kesadaran untuk menjadikan obat alam itu sebagai bahan obat-obatan untuk kesehatan. Nah, itu baru satgas. Ini sangat apa namanya, kewenangannya sangat minim dibandingkan dengan suatu badan kan ini ya. Badan ini kan yang kami ini keinginan kami adalah badan di bawah presiden yang punya kewenangan yang lebih luas untuk itu gitu. Iya, Pak, ini kan kalau dari penjelasan Bapak, Banrehi ini bukan cuma sangat penting ya, buat bagaimana rempah-rempah di kita tuh bisa dikelola dengan lebih baik untuk pemasukan negara, juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau petaninya ya. Iya. Kira-kira ada nggak target nih dari Bapak dan teman-teman nih, kira-kira Banrehi kapan mulai bisa terrealisasi, mulai beroperasi lah gitu? Ya keinginan kami sih secepatnya. Oke. Tergantung dari political will presiden. Kemauan presiden ini kan kembali kepada penentu kebijakan. Nah, maka kami sekarang gencar untuk melakukan audiensi dan lobby-lobby supaya ini bisa diakomodir oleh presiden ininya. Nah, kalau keinginan kami ya bulan ini terbentuk ya alhamdulillah gitu kan. Tetapi itu kembali lagi kepada presiden sebagai yang punya kewenangan untuk itu gitu. Tapi Pak, selama lobby-lobby nih terhadap kementerian terkait, bagaimana responnya? Responnya sangat bagus untuk ya kemarin Menteri Perdagangan kita ketemu langsung. Cuma kembali lagi kan mereka akan tetap karena tidak punya kewenangan untuk itu kan intinya kan. Ya, jadi tetap kembali ke kita untuk didorong untuk ini ke presiden gitu kan. Kalau ada mau ditambahkan silakan Pak. Ya, jadi Badan Nasional Rempah dan Herbal ini adalah suatu badan yang nanti akan menjadi apa namanya regulator dan juga sebagai pemain yang di dalam yang mengatur tata kelola dan kebijakan termasuk kebijakan tentang kualitas dan yang terkait dengan rempah dan herbal. Nah, ini memang kami mengharapkan dukungan dari banyak pihak, mengharapkan dukungan dari masyarakat, mengharapkan dukungan stakeholder untuk bisa mendorong supaya badan ini bisa terbentuk, karena ini bagian dari perang kami untuk memperbaiki bagaimana rempah dan herbal ini bisa dikelola dengan baik. Karena selama ini kita tahu bahwa rempah dan herbal ini itu tidak diperhatikan dengan serius oleh pemerintah. Nah, itu termarginalkan di badan untuk rempah dan herbal ini. Itu yang bisa saya tambahkan.